Masa sih secara logika kita menghadap Pak RT, Pak Camat itu kita hanya pakai singletan, celana kolor. Masalah boleh ya boleh saja, tapi apa kata dunia? Maka apalagi kita menghadap Allah yang Maha Kuasa sing kudu kita supani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita ketemu lagi di dalam program yang simple, sesimpel buku saku, karena memang programnya adalah program buku saku, di mana buku yang mudah kita bawa kemana-mana, kita pelajari dan bisa langsung kita amalkan apa yang ada di dalam buku saku ini. Ya, hari ini kita ditemani oleh Ustadz Utbah Kamaluddin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, lama tak bersua. Lama tak bersua ya. Ya. Mudah-mudahan tetap bahagia. Amin, 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 amin. Ya, kita sekarang masih ada di Tropical Garden Resto, yaitu sebuah resto bernuansa tropikal yang ada di Kota Temanggung. Dan penampilan kita sedikit berbeda nih Ustadz. Iya. Karena wardrobe kita ini dipersembahkan oleh Kemko Rabani. Kemko Rabani manly. Contohnya begitu. Ya Ustadz. Ya. Ini kita masih membahas tema yang sebelumnya kita bahas, yaitu masih tentang sholat. Persolatan ya. Ini kita masih di bulan Rajab ya, bulan dimana sholat itu diwajibkan ya Ustaz ya, diturunkan waktu itu. Ya, hal-hal yang mungkin sering tidak terlalu kita perhatikan di dalam sholat gitu ya. Tidak hanya sekedar rukun dan syarat sah sholat gitu, tapi kadang-kadang ada hal-hal lain gitu yang di luar itu, yang jika itu kita abaikan mungkin akan menjadi penyebab sholat itu tidak diterima atau mengurangilah pahala sholat gitu. Ini dalam hal ini kita akan membahas tentang seperti sekarang kita pakai pakaian. Jadi pakaian di dalam sholat. Kan kalau kita ngomong manusia itu ada laki-laki, ada perempuan. Tentu kan ada batasan-batasan di mana sholat itu menjadi sah jika tertutup aurat dan lain-lain. Mohon penjelasannya Ustadz, itu yang seperti apa, terus baju itu yang seperti apa, atau rukuh itu atau mukena itu yang seperti apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terima kasih Pak Kris atas waktu yang diberikan dan juga pertanyaan yang diajukan ya. Banyak sekali di masyarakat kita yang mungkin dalam tanda kutip mereka belum memahami begitu dalam tentang bagaimana kita bersikap di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kalau secara aturan fikih itu sah, sholat itu menjadi sah jika memang menutup aurat. Ya, seperti misalnya laki-laki asalkan tertutup pusar ke bawah sampai lutut ya, maka dia sah sholatnya. Mau pakai sinlet, mau pakai kaos yang mepet-mepet nggak masalah. Gitu. Itu kalau secara fikih. Cuman dalam memutuskan sesuatu, mengambil sesuatu kan kita butuh beberapa referensi. Gitu. Kita tinggal di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya itu sangat menjunjung tinggi adab dan sopan santun. Masa sih secara logika kita menghadap Pak RT, Pak Camat itu kita hanya pakai singletan, celana kolor. Masalah boleh ya boleh saja, tapi apa kata dunia? Maka apalagi kita menghadap Allah yang Maha Kuasa sing kudu kita supani. Kalau secara legal, secara boleh pakai pakaian katok cekak misalnya ya, baju sinlet boleh, tetapi menjadi tidak sopan. Tuh, maka boleh secara fikih, belum tentu boleh secara disiplin ilmu yang lain. Itu maka kita mengambil jalan tengah, karena yang kita sowani itu adalah
zat yang maha memberikan kita segala-galanya, maka kudu kita berlaku sopan santun ketika menghadapnya, nah, utamanya dalam masalah sholat. Maka meskipun boleh pakai singlet atau pakaian yang mungkin dalam tanda kutip tidak pantas lah, maka semestinya kita yang memilih pakaian yang sekiranya itu pantas. Tuh, minimal gini ukurannya. Kalau saya sowan ke Pak Lurah itu sopannya itu pakai versi begini, ya sudah, saya pakai versi yang itu. Nah, kadang kita kebalik kan, sowan ke Pak Lurah, ke Pak Camat tuh begitu necis, pakai parfum, pakai peci, ya, mandi, ya ini ketemu Allah mosok, ala kadarnya, bahkan mungkin parfum enggak, kemudian pakaian aja ala kadarnya kan, sing suwek-suwek bolong-bolong. Itu kita kadang kebalik. Kerja bakti dipakai langsung, iya gitu. Ya. Habis dari kebun, dari sawah. Ya, ya. Maka kalau toh itu kondisi itu normal lah, hitungan normal, bukan kondisi darurat, maka menurut yang saya tahu ya pakailah pakaian yang sebaik-baiknya, sesopan-sopannya, karena kamu sedang menghadap Allah, bukan menghadap yang lain. Gitu. Dan itu jelas sedang dalam rangka beribadah, memohon ya. Betul, memohon, meminta. Iya. Anak kita pakaiannya saja udah nggak meyakinkan, ya bagaimana jawaban kita akan dikabulkan kan? Iya. Bagaimana kita minta mau dikabulkan? Oh, wah, ke orang meyakinkan iki. Iya. Itu kalau laki-laki besar sampai ke lutut. Iya. Nah, kalau yang perempuan? Kalau perempuan itu berarti seluruh tubuh kecuali apa ini? Wajah. Sama telapak tangan. Itu pun ada perbedaan pendapat. Ada ulama mengatakan semuanya aurat, termasuk wajah. Jadi, tertutup rapat. Jadi tertutup rapat. Dia pakai apa ya? Pakai nikob ya, nikob itu cadar tapi yang tertutup semua ya. Sudah pakai cadar kemudian dikasih apa ya? Ya biar tertutup tapi dia transparan, bisa melihat. Gitu. Tapi yang umum di kalangan Syafi'iyah ya aurat semua kecuali tangan, telapak tangan sama muka. Nah, kalau untuk bahan atau warna ya, kadang sekarang kan sudah era fashion, ya. Itu ya rukuh atau mukena itu sudah penuh bunga-bunga. Kalau dulu kan zaman saya kecil kan ya putih gitu. Betul. Bahkan kalau untuk anak-anak kecil pulang ngaji itu untuk nakut-nakutin. Itu gimana Ustaz dengan perkembangan fashion? Kalau kita melihat perkembangan zaman ya menjadi tidak masalah. Tidak apa-apa selagi itu tidak menjadikan madharat. Gitu loh. Tapi kalau misalnya dengan rukuh atau dengan sarung itu kok sing menimbulkan kontroversial, menimbulkan tidak lazim jadi masyarakat, ya mending jangan. Tuh, misalnya sekarang kan zaman sekarang berbicara sarung terus gambari sarung tuh apa? Mungkin buta orang hijau, buta hijau apa gedrog ngono. Kan yo orang jadi iki piye to? Tapi kalau sekedar warna tidak neko-neko, orang melihatnya oh biasa. Enggak masalah, menjadi uruf masyarakat kita biasa melihat itu. Enggak masalah, tafadhol. Mau hijau, mau kuning, mau abang, mau biru, mau abang, terserah. Oke. Gitu. Yang terpenting ya itu tadi, apa namanya, auratnya tertutup. Kemudian yang kedua, mungkin ini prediksi saya, ya, melihat perkembangan masyarakat kita yang mungkin begitu pesat. Ya. Kalau putih terus itu nuansanya jadi lain, ya kan, jadi kok tua terus wah sakral gitu loh. Nah, mungkin ingin dikemas juga bagaimana sholat ini diminati seluruh usia, anak-anak, kemudian orang tua, kaum muda, semuanya. Dengan cara apa? Yaitu tadi. Jadi dia begitu melihat pakaiannya itu, memakai itu bangga, gitu loh, semangat gitu loh bahasanya itu. Kayak kita ini, ya kan pakainya baru semangat gitu loh, cerah nih. Beda dengan pakainya itu aja. Apalagi kalau putih itu terus dakinya tuh. Nah, itu masalahnya itu. Di musola-musola kita kan banyak toh. Ya putih warnanya, tapi udah nggak putih lagi tuh, udah mulai keabu-abuan gitu. Kusem gitu ya. Kusem-kusem. Maka mungkin pertimbangannya ya biar semangat, biar kalau misalnya ada noda nggak terlalu terlihat. Orang kan jadi semangat. Rukuhnya bagus, sajadahnya bagus, sarungnya bagus, semangat. Berenda-renda pun nggak masalah. Nggak masalah. Nah, kalau perempuan yang dengan hijab besar itu, Ustaz, itu kok sudah nggak pakai rukuh lagi, itu boleh seperti itu? Setahu saya boleh, karena substansinya tadi dia menutup aurat itu, maka menjadi boleh. Ya, nggak harus pakai mukena.
harus pakai rukuh itu. Kecuali kalau misalnya dia hanya pakai pakaian yang dalam tanda kutip itu kecil ya, sehingga lekuk tubuhnya itu akan terlihat. Nah, maka pakai mukena. Kecuali kalau rukuhnya terus dibikin fashion terus yang kecil. Nah, itu. Ngapret gitu. Nah, gitu. Itu nggak boleh itu. Kecuali itu ya. Jadi menutup aurat itu kan fungsinya biar lekuk tubuhnya manusia itu nggak terlihat. Karena seringkali laki-laki ini, ya termasuk kita ini melihat bentuk tubuh wanita yang muda lah. Nah, tapi kok bentuk tubuhnya itu terlihat itu kan otomatis gairahnya muncul. Maka biar nggak muncul, ya itu kalau mau nggak mau pakai rukuh ya, pakai pakaian yang besar, busana muslimah ya yang besar, biar tidak terlihat bentuk lekuk tubuhnya. Kalau mau pakai rukuh ya rukuh yang besar. Kadang-kadang suka darurat itu sholat di perjalanan, kita nggak bawa bekal sarung gitu, laki-laki ya. Terus pakai bawahannya rukuh perempuan itu boleh ya? Secara apa ya? Secara teori fikih boleh. Tapi kalau kaitannya nanti dikaitkan dengan apa namanya laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan, nah itu kan pakaiannya laki-laki nggak boleh untuk perempuan. Perempuannya pakaiannya untuk perempuan juga nggak boleh laki-laki. Tetapi memang ada satu pakaian yang memang boleh dipakai laki-laki dan perempuan. Sarung misalnya, itu kan lazimnya pakaian laki-laki, tapi boleh dipakai wanita juga. Apalagi teman-teman saudara-saudara kita yang dari suku Melayu kan bersarung juga itu juga perempuan sama. Maka tinggal dilihatlah secara uruf tadi itu menimbulkan madarat enggak. Dengan di masjid besar misalnya, lupa nggak pakai sarung, nggak pakai mukena kan. Jadi kebetulan di situ sarungnya emang nggak ada, tersedia gitu. Kadang-kadang kan kita di perjalanan kan ketemu musola kecil atau betul. Ada mukena wis pakai gitu, yang penting ketutup. Nggak masalah. Ya. Selama tadi tidak menimbulkan madarat, otomatis ketika jenengan sendiri kan tidak ada yang melihat ya. Itu fungsinya hanya biar ini tertutup. Kita dengan Allah. Tapi kalau di halayak ramai, wah itu nanti jadi sensasi ya. Jadi ramai nanti. Terus ini Ustaz, untuk saya pernah tahu gitu kalau berarti kan kalau perempuan itu memang tertutup sampai ke kaki. Sampai kaki juga kelihatan, karena yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan tadi Ustaz sampaikan. Terus kalau laki-laki di atas mata kaki, sarungnya atau celananya begitu, itu kalau misalnya kan ada yang bilang wah jangan digulung apa gimana itu kan. Tapi demi untuk biar tidak menutupi serohan itu terus baju digulung, celana gitu. Kalau berbicara boleh dan tidak boleh ya boleh saja. Boleh ya. Boleh digulung. Boleh digulung. Yang penting tadi apa namanya standarnya tuh kira-kira kalau bertamu kita sopan enggak itu loh. Gitu loh ya. Gitu. Kita dibeldahke cuman pakai kaos dalam dibeldahke terus digulung, semuanya digulung. Patokannya kira-kira kalau kita bertamu sopan enggak? Kalau jawabannya misalnya sangat sopan ya sudah silakan gulung aja. Tapi kalau jawabannya ya kira-kira enggak etis lah ya sudah berarti jangan digulung. Kancing yang rapi sampai atas. Kemudian baju kalau sekiranya memang tidak perlu digulung ya sudah tidak usah digulung. Jadi nggak ada patokan apakah digulung atau tidak, baiknya bagaimana, itu nggak ada patokan. Patokannya adalah sopan atau tidaknya. Kalau kita memang pakaian itu biasa digulung tapi sekedarnya ya, kepanjangan misalnya saya pakai kepanjangan digulung sekedarnya, yang itu orang melihat kita masih sopan ya nggak masalah. Nggak digulung sampai tapi kalau digulung sampai sini terus wah takbirnya sing nyengkah itu aduh kan orang jadi melihatnya lain gitu loh. Itu jadi terserah kita, yang penting kita tahu kita menghadap kepada siapa, kemudian kita harus sopan atau tidak itu kita harus tahu. Kalau enggak berat. Kadang-kadang di lutut gitu kan sudah sobek terus ditutupi syal. Demi biar tidak kelihatan auratnya. Itu ya mungkin darurat lah. Ya, mungkin kalau sifatnya darurat ya boleh kan? Kalau sifatnya darurat, tapi kalau aktivitas normal hari-hari biasa ya mestinya kita gantilah. Kecuali kalau itu di gunung misalnya atau di perjalanan yang memang tidak tafadhol. Nah kan, tapi kalau kita berbicaranya adalah kondisi normal, lebih baik kita ya menggunakan pakaian yang alanya sholat bagaimana, sopan, dipandang orang juga enak kan. Kadang kita lihat orang pakaian nggak sopan tuh kita aja enek gitu loh.
Orang sholat kok pakainya begitu tuh kita yang enak gitu. Iya. Apalagi di mana pernah Allah. itu ada viral juga saya nonton di medsos itu. Jadi imamnya gitu kelihatannya reggae gitu ya. Tapi bacanya bagus. Tapi memang secara pakaiannya ya pakaian kayak ala-ala reggae gitu. Pernah ada ya. Oh, tapi karena bacanya bagus jadi viral gitu. Tempat saya itu ada ya. Jadi wah, secara pemahaman agamanya top tenan. Wah, dalam. Tapi butuh sholat itu biasanya pakai ketu yang ala orang kampung dulu Pak. Jadi pakai sebu. Oh, ya, kalau terus pakai sarung kayak Superman itu ya di komen tetap. Apalagi kalau ada tamu kan. Iki imam kok kayak begini. Bacaannya bagus loh Pak. Bacaannya bagus, pemahaman agamanya oke. Tapi karena mungkin melihatnya ini zuhud atau sederhana. Nah, sederhananya yang bagaimana kan juga kita harus tahu nih. Menurut orang bagaimana? Maka standar orang itu ketika kok kita kira-kira pakai ini dianggap sopan, insya Allah masuk. Tapi kalau kita pakai ini kok dianggap menurut manusia aja ini nggak sopan ini. Menghadap Pak Lurah kok begini tok ini. Menghadap Pak Camat kok begini nggak sopan, ya sudah, ganti. Ukurannya gitu aja, simpel jadi. Berarti selain kita sudah tahu secara sahnya itu kita harus pakai pakaian apa, terus yang berikutnya adalah kesopanan tadi. Kesopanan harus dijaga. Kalau enggak, itu tadi kita kan nilainya jadi merah tuh. Bawa proposal kok, wah pakaianmu aja nggak meyakinkan. Kalau ya. ini berikutnya Ustadz yang terkait sama apa tempat kita tadi kan pakaian, terus ini tempat, misalnya sajadahnya seperti apa, tempat seperti apa. Kadang-kadang kan ya kalau di rumah gitu barang-barang atau di tempat mana kita harus sholat di sebuah tempat yang ya ini karpet ini bersih apa enggak, atau tikar ini bersih apa enggak, atau kalau dikebut ketok aja gitu. Itu seperti apa tuh? Kalau menurut pengertian fikih ya, yang dimaksud dengan tempat sholat itu bukan misalnya kita di tempat ini luasnya 5 meter misalnya persegi ya. Kemudian kita sholat di satu titik. Tempat sholat itu ya satu titik itu, bukan keseluruhan. Kita kadang masih berpikirnya tempat sholat itu ya keseluruhan tempat itu. Jadi kita ragu ini bagaimana najisnya. Jadi ya kan? Kita pastikan tempat kita berdiri kita pastikan sholat. Tempat berdiri sholat itulah pengertian tempat sholat menurut fikih. Nah itu yang saya ikuti gitu. Jadi ketika misalnya kita memastikan tempat sujud kita itu kok bersih, kita perkirakan ini bersih, aman, meskipun yang lain tidak aman ya, maka sholat saja nggak masalah. Gitu. Maka ada yang punya prinsip, wah saya lebih amannya pakai sajadah sendiri gitu. Jadi tempat yang lain biar kotor tapi saya bisa sholat sendiri bersih di tempat yang saya bawa gitu. Jadi mau apa namanya dimanapun berada ya tempat yang paling krusial kita lihat ya tempat di mana kita ingin sholat itu. Nah kalau kita melihat semua tempat menjadi tempat sholat ya aduh angel itu. Bersihin dulu seluas itu ya kan. Kita kadang bepergian kemana gitu melihat musola yang kok sudah usianya sudah tua kemudian kotor lah tuh. Sesekali kadang di situ ada nyun sewu apa itu kotoran kucing itu loh. Ya kan padahal najis itu kan. Nah, kalau kita melihatnya tempat sholat itu keseluruhan nggak jadi sholat kita. Maka pastikan tempat satu titik yang kita ingin sholat itu yang kita bersihkan. Itu setahu saya. Itu lebih enak sebetulnya fikih kan kita ada keringanan. Ya. Yang saya ambil begitu. Oke, Tat. Sepertinya kita hari ini itu dulu, Ustaz. Itu dulu ya. Itu dulu. Nanti kita akan insya Allah sambung lagi untuk hal-hal yang terkait dengan sikap dalam sholat gitu, ya. Siap, sikap ataupun tata cara etika gitu. Tata cara etika ya. Ya, teman-teman, kita cukupkan dulu di pertemuan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat terutama untuk diri saya dan untuk semua pemirsa. Dan saya ulangi sedikit lagi, Tat. Monggo, silakan. Jadi kita hari ini menggunakan baju atau kostum atau wardrobe yang dipersembahkan oleh Kemko Rabani. Ya, Kemko Rabani Meni Medley. Ya, jangan lupa teman-teman like, subscribe dan komen, share juga ya agar video ini lebih banyak memberikan manfaat. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak Kris. Sampai jumpa di lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.